Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, SE MSI, selaku dosen pembimbing saya. Dan perkenalkan, nama saya Farhan Maulana Fauzi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya yang berjudul Efektivitas Mekanisme Pemberian KPR Bersubsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Studi Kasus pada Bank BRI Syariah, Kantor Cabang BSD. Alasan saya memilih judul ini ialah saat ini banyak bank syariah yang ditunjuk sebagai bank penyalur pembiayaan rumah bersubsidi dengan bantuan likuiditas atau FLPP dari pemerintah. Dan banyaknya nasabah yang tertarik sehingga perlu ditinjau kembali apakah mekanisme pemberian KPR syariah bersubsidi sudah sesuai dan efektif agar program ini dapat realisasi dengan baik dan semestinya. Baik, dilanjut. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada rumusan masalah. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang masalah. Salah satu kebutuhan utama bagi manusia adalah memiliki rumah. Rumah merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi. Karena dengan memiliki rumah, manusia akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupannya. Jumlah penduduk Indonesia per September tahun 2020 berjumlah 270,2 juta jiwa. Pada saat ini, masih terdapat permasalahan yang terjadi baik saat pelaksanaan maupun sebelum pelaksanaan realisasi penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi ini, seperti adanya nasabah yang memiliki penghasilan sampingan atau tambahan di luar daripada gaji pokok yang sudah ditetapkan, yaitu gaji pokok yang tidak melebihi 4 juta rupiah. Selain itu, adanya kemungkinan dokumen yang diberikan oleh nasabah adalah palsu, serta adanya kemungkinan kepemilikan rumah bersubsidi ini akan disewakan oleh nasabah tersebut sebelum jangka waktu selama 5 tahun rumah tersebut dimiliki. Oleh karena itu, bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank pelaksana pembiayaan KPR bersubsidi harus selektif dalam memilih calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan KPR bersubsidi tersebut dengan mengecek data-data nasabah dengan menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, banyak masyarakat Indonesia yang belum dapat memiliki rumah karena keterbatasan biaya. Yang kedua, di DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara, sebanyak 48,91% warganya yang belum memiliki rumah di tahun 2017. Yang ketiga, pemerintah mengeluarkan bantuan kredit rumah bersubsidi yang bekerja sama dengan bank-bank di Indonesia termasuk dengan perbankan syariah. Yang keempat, KPR bersubsidi syariah diminati oleh banyak masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah harus selektif memilih nasabah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan KPR bersubsidi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah? Dan yang kedua, apakah penyaluran KPR bersubsidi yang telah dilakukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang BSD efektif untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah? Lalu di sini ada landasan teori. Yang pertama, teori pembiayaan, yaitu pengertian pembiayaan. Yang kedua, jenis-jenis pembiayaan di bank syariah. Yang ketiga, ada tujuan dan fungsi pembiayaan. Dan yang kedua, efektivitas. Yang pertama, pengertian efektivitas. Dan yang kedua, efektivitas penyaluran pembiayaan. Yang ketiga, ada KPR syariah bersubsidi. Yang pertama, pengertian KPR syariah bersubsidi. Yang kedua, dasar hukum KPR syariah bersubsidi. Yang ketiga, pembiayaan KPR syariah bersubsidi. Lalu di sini ada kerangka berpikir. Yang pertama, pembiayaan bank syariah. Lalu
ada KPR bersubsidi. Lalu kebijakan subsidi KPR BRIS. Lalu mekanisme pemberian KPR subsidi. Dan mekanisme pemberian KPR subsidi ini dibagi menjadi dua, efektifkah atau tidak efektif. Lalu di sini ada hipotesis. Yang pertama, kegunaan berpengaruh terhadap efektivitas. Yang kedua, ketetapan objektivitas berpengaruh terhadap efektivitas. Yang ketiga, ruang lingkup berpengaruh terhadap efektivitas. Yang keempat, efektivitas biaya berpengaruh terhadap efektivitas. Yang kelima, akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas. Yang keenam, ketetapan waktu berpengaruh terhadap efektivitas. Lalu kita ke metodologi penelitian. Di sini ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu dibatasi kepada nasabah pembiayaan KPR bersubsidi atau KPR sejahtera di Bank BRI Syariah di kantor cabang BSD. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menjelaskan suatu menyimpulkan data-data dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti kemudian dianalisa menjadi kesimpulan. Lalu di sini ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah pembiayaan KPR syariah bersubsidi atau KPR sejahtera di Bank BRI Syariah kantor cabang BSD dalam kurun waktu 2016 sampai 2019. Yang kedua ada sampel. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode solving. Lalu di sini juga ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner, dan yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada penelitian kepustakaan. Kalau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pertanyaan tertulis. Yang kedua ada wawancara. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung daripada sumbernya. Yang ketiga ada penelitian kepustakaan. Kalau ke penelitian kepustakaan dalam melakukan penelitian dengan mengacu pada teori-teori yang didapat atau dicari pada buku-buku ataupun hasil penelitian orang lain. Lalu di sini juga ada metode analisis data. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, dan yang ketiga ada analisis efektivitas. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.